Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan pada hari ini izinkan kelompok kami untuk mempresentasikan beserta menampilkan video instalasi cloud computing dengan kelompok kami mengambil uh, tema software as a service. Sebelum melanjutkan kepada materi dan video, perkenalkan anggota dari kelompok 5. Yang pertama ada Waksit Ihwanuddin. Pada saudara Waksit, silakan say hello. Hai. Oke, baik. Selanjutnya ada Muhammad Dendi Muhyiddin. Silakan saudara Dendi. Hadir. Oke. Selanjutnya ada Irlan Nurmahesa. Silakan Ya, saya Nurmahesa. sendiri. Oke. Dan terakhir dengan saya sendiri. Baik, kita akan melanjutkan kepada materi pada saudara Dendi. Silakan di Oke, baik. Saya akan mulai dari pengertian cloud computing. Komputasi awan, cloud computing adalah suatu konsep umum tren teknologi terbaru lain yang dikenal luas mencakup SaaS, Web 2.0. Dengan tema umum berupa ketergantungan terhadap internet untuk memberikan kebutuhan komputasi pengguna. Sebagai contoh, Google Apps menyediakan aplikasi bisnis umum secara daring yang diakses melalui suatu penjelajah web dengan perangkat lunak dan data yang tersimpan di server. Sebagaimana awan dalam diagram jaringan komputer tersebut, awan dalam cloud computing juga merupakan abstraksi dari infrastruktur kompleks yang disembunyikannya. Ia adalah suatu metode komputasi di mana kapabilitas terkait teknologi informasi disajikan sebagai suatu layanan as a service, sehingga pengguna dapat mengaksesnya lewat internet tanpa mengetahui apa yang ada di dalamnya, ahli dengannya, atau memiliki kendali terhadap infrastruktur teknologi yang membantunya. Karakteristik cloud computing. Yang pertama, on-demand self-service. Sebuah layanan cloud computing harus dapat dimanfaatkan oleh pengguna melalui mekanisme swalayan dan langsung tersedia pada saat dibutuhkan. Yang kedua, broad network access. Sebuah layanan cloud computing harus dapat diakses dari mana saja, kapan saja, dengan alat apapun, asalkan kita terhubung ke jaringan layanan. Yang ketiga, resource pooling. Sebuah layanan cloud computing yang harus tersedia secara terpusat dan dapat membagi sumber daya secara efisien. Yang keempat, rapid elasticity. Sebuah layanan cloud computing harus dapat menaikkan atau menurunkan kapasitas sesuai kebutuhan. Oke, baik, dilanjutkan oleh saudara Waksit. Silakan Waksit untuk dilanjutkan. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu bagian model pengembangan cloud computing. Di sini ada beberapa model pengembangan cloud computing, diantaranya yang pertama ialah private cloud, di mana suatu layanan cloud yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan suatu enterprise atau perusahaan. Yang kedua ada public cloud, di mana bentuk paling umum dari cloud computing, di mana layanan yang dibuat tersedia untuk masyarakat umum dengan cara pay as you go. Yang terakhir ada hybrid cloud, yang mana merupakan gabungan antara private cloud dan public cloud. Next. Layanan yang disediakan untuk saat ini mungkin saya mengambil ya, masalah kita lebih kesusahan sinyal mungkin. Untuk layanan yang disediakan cloud computing, yang pertama itu ada IaaS atau Infrastruktur as a Service, yang meliputi seluruh penyediaan infrastruktur IT seperti fasilitas data center, storage, server, grid atau virtualization server, dan seluruh komponen
proxy yang ada dalam sistem cloud yang dikelola oleh pihak ketiga atau PaaS adalah development platform berbasis web di mana Anda bisa menggunakannya untuk membuat sebuah aplikasi web. PaaS akan membuka kesempatan bagi para developer dari berbagai tingkat pengetahuan untuk mengembangkan aplikasi secara cepat dan murah. Yang ketiga adalah SaaS, Software as a Service. Adalah software atau aplikasi web based interface yang dideploy di pihak ketiga sehingga dapat diakses melalui jaringan oleh setiap pelanggan. Next. Untuk introduction of software as a service, saya menyampaikan step by step installation-nya ya on cloud menggunakan Docker container. Di sini saya akan menunjukkan step by step untuk instalasi on cloud di atas Docker ya teman-teman. Yang step pertama itu di sini saya menggunakan Linux. Di sini menggunakan saya Linux. Dan yang pertama stepnya itu ketika ingin menggunakan Docker kita harus menginstal Docker terlebih dahulu ya teman-teman. Step untuk penginstalan saya instalasi petunjuk yang ada di Docker documentation seperti ini teman-teman. docs.docker.com/engine/install dan /ubuntu. Untuk instalasi Docker Engine Ubuntu ini ada requirement-nya, Ubuntu apa yang support. Di sini ada step by step-nya. Nah, teman-teman bisa lihat dari sini untuk step by step instalasi Docker ya. Oke, kita lanjut ke cara instalasi untuk di atas Docker ya teman-teman. Yang pertama, sesudah install Docker kita cek dulu Docker versinya dan Docker Compose versinya. Di sini saya Docker Engine menggunakan Docker version yang versi itu adalah 20.10.18 dan Docker Compose-nya versi 1.28.5. Sebelum kita lanjut lebih jauh, saya mau menjelaskan dulu nih apa itu Docker. Pertama, Docker adalah platform perangkat lunak yang memungkinkan kita membuat, menguji, dan menerapkan aplikasi dengan cepat. Docker mengemas atau membungkus perangkat lunak ke dalam unit standar yang disebut kontainer yang memiliki semua yang diperlukan perangkat lunak agar dapat berfungsi, termasuk library yang biasa disebut juga Docker Hub, dan tool system, code, dan sistem proses atau time process. Dengan menggunakan Docker, kita dapat dengan cepat menerapkan dan menskalakan aplikasi ke lingkungan apapun dan yakin bahwa kode kita akan berjalan yang dimaksud dengan lingkungan apapun seperti server Linux atau server Windows atau server-server yang lainnya. Dan untuk Docker Compose ini ya, Docker Compose ini yang maksud Docker Compose itu adalah alat untuk mendefinisikan dan menjalankan aplikasi Docker multi container ya, seperti yang tadi saya bilang di atas. Di Compose ini kita menggunakan file YAML untuk mengkonfigurasi layanan aplikasi kita. Kemudian kita membuat dan memulai semua layanan dari konfigurasi dengan menjalankan satu perintah. Itu teman-teman. Nah, untuk apa sih yang dimasuk kontainer itu? Yang masuk kontainer itu sebuah aplikasi yang sudah dibungkus menggunakan kontainer itu sendiri dan berisi code-code yang dimana code-code itu yang berisi code-code seperti untuk Java,
dan pembahasan yang lainnya. Di sini saya sudah mempunyai file Docker Compose ya teman-teman. Kita bisa lihat di sini. Nah, di sini saya sudah menyatukan image dari si OnCloud-nya itu sendiri, dan saya sudah menyatukan image OnCloud dan menyatukan image MySQL. Dari mana saya dapat image ini? Image ini saya dapat dari Docker Hub. Ini dia Docker Hub ya teman-teman. Di sini kita tinggal cari OnCloud. Di sini ada Docker official image untuk OnCloud dan MySQL. Di sini ada juga MySQL. Di sini juga ada perintah-perintah untuk menjalankan MySQL itu di atas Docker. Begitu juga untuk OnCloud-nya. Jadi kita di sini, ini maksud Docker Compose itu adalah image yang dimana Docker image OnCloud ini yang saya download dari Docker Hub ini, dan image MySQL ini dijadikan satu kontainer. Gimana maksudnya jadi satu kontainer? Dijadiin satu service yang berjalan bersamaan. Dan ini konfigannya. Di sini saya menggunakan service, apa service-nya OnCloud. Dan kontainernya apa? Kontainernya OnCloud container. Image-nya dari mana? OnCloud latest. Dan portnya saya buat ke 8080. Untuk networknya, nah di sini ada yang menarik nih teman-teman. Ketika kita mau menyatukan dua image menjadi satu, kita perlu di sini Docker network. Untuk apa? Untuk menyatukan image menjadi satu dan memanggil image itu secara bersama dengan satu network. Di sini membuat network OnCloud network, dan ini environment-nya dari si OnCloud-nya. Saya menggunakan tipenya MySQL karena kita menggunakan database MySQL. Saya membuat OnCloud DB-nya, name-nya OnDB, OnCloud-nya username-nya OnCloud, OnCloud DB password, OnCloud password, dan seterusnya. Depends on-nya itu service ini akan bisa berjalan, service OnCloud ini, ketika service MySQL ini sudah berjalan. Diberi logikanya. Dan saya membuat networknya OnCloud network, name-nya OnCloud network. Ketika sudah memiliki image, kita bisa merunning Docker filenya ini dengan perintah. Kita bisa merunning Docker filenya ini, Docker Compose file ini untuk menginstalasi si OnCloud-nya itu dengan perintah seperti ini. Docker Compose, Docker Compose up minde. Yang maksud up itu apa? Yang maksud up itu atau naik atau start. Dan minde itu apa? Detach. Yang dimaksud detach itu apa? Yang supaya si service Docker Compose ini tidak berjalan di background, teman-teman. Kita bisa up ya. Di sini creating network container OnCloud with default driver, creating share container, creating OnCloud container. Di sini tadi saya sudah jelaskan sebelumnya, saya sudah menggunakan OnCloud network untuk nama Docker Compose, untuk nama dua image ini menjadi satu. Di sini dia sudah membuat MySQL, sudah membuat OnCloud container. Kita bisa lihat statusnya sudah running atau belum dengan perintah docker ps docker compose ps min a. ps min a itu apa? Min a itu adalah al ya teman-teman. Kita lihat di sini sudah running dengan name-nya MySQL container untuk si image-nya,
untuk on-code container, komennya, dan data sudah up. Dan di sini saya menggunakan port 8080. Kita bisa memanggil dengan IP si server tersebut. Di sini saya menggunakan Windows, saya cek dulu IP saya berapa. Masalah. Di sini saya menggunakan ini Npost 3 Npost 3 di Linux Npost 3 namanya, Inet 10.28.0.94. Kita bisa panggil di Google 10.28. Nah, ini sudah ada. Dan ini sudah terinstall, teman-teman. Cukup mudah kan? Kita hanya perlu full image-nya, image on-cloud-nya, dan image MySQL-nya. Yang kita masukkan admin juga. Ini menyesuaikan ya, tergantung teman-teman mau masukin apa namanya. Buat saya sini biar simpel aja. Kita finish setup. Kita tunggu ya sampai selesai. Nah, kalau sudah, kita close. Kita masukkan lagi. Selesai teman-teman. Di sini sudah jadi. Setelah habis itu, dengan sesuai petunjuk dari dosen, saya membuat user. Di sini kita bisa create everyone. Nah, ini user atau grupnya admin. Oke. Kita add group dulu ya. User. Kita create username user sample.com. Kita bisa create. Jadi kita tinggal satu, yang dimana user ini kita bisa menggunakan untuk login yang tadi. Cukup sekian teman-teman untuk presentasinya, untuk instalasi step by step menggunakan on-cloud menggunakan Docker. Terima kasih. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dari materi beserta video yang kami tampilkan. Mohon maaf untuk kekurangan dan penyampaiannya kami dalam materi maupun video. Sekian dari kami, terima kasih. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.